dampak terhadap diri individu atau dampak terhadap relasi sosial atau hubungan hubungan antara warga dengan warga lain. Kemudian dampak ekonomi, dampak pendidikan, dan yang terakhir adalah terkait potensi kontribusi difabel terhadap proses kita melawan COVID-19 ini. Kenapa pertanyaan tentang potensi kontribusi ini muncul? Karena memang ketika bicara tentang konteks disabilitas, itu kita tidak bicara tentang mereka yang terpapar saja atau yang mengalami dampak negatif atau keterpaparan itu, tapi juga bicara tentang kawan-kawan yang justru bergerak, tidak memilih diam, tidak memilih menunggu, tidak memilih mencari bantuan sana sini untuk disumbangkan ke dia. Yang terjadi justru adalah kawan-kawan yang penjahit, kemudian kawan-kawan yang bisa mendesain poster untuk KIE misalnya, media informasi, itu semua bergerak melakukan. Ada yang memproduksi ratusan masker kemudian membagikannya, ada organisasi yang menghimpun donasi kemudian membagikan, dan seterusnya. Sehingga membuat kami juga ingin memasukkan pertanyaan itu, kalau misalnya difabel saat ini diminta berkontribusi untuk bagaimana kita bersama-sama melawan COVID, kontribusi seperti apa yang akan diberikan, yang bisa diberikan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Nah, hasilnya adalah, jadi karena ini bukan survei dengan metode yang ketat, misalnya harus ada sampling, apalagi sebenarnya di Indonesia belum ada data disabilitas yang bisa diakses publik ya, untuk misalnya data populasi orang dengan disabilitas di Indonesia, sehingga dengan data populasi itu kita bisa melakukan sampling. Nah, ini karena tidak ada, akhirnya kita memilih snowball atau melemparkan saja, jadi membiarkan kuesioner itu bergerak. Nah, hasilnya ada di 32 provinsi dan 216 kota yang saya sebutkan tadi. Jadi semakin banyak informan atau responden terjangkau di suatu wilayah, itu menunjukkan semakin terorganisirnya organisasi disabilitas atau pemerhati disabilitas di daerah itu. Nah, ini hal menarik sebenarnya, tidak biasa dalam penelitian. Jadi jumlah responden tertinggi itu misalnya dari daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, lalu ternyata dari Nusa Tenggara Timur itu menempati urutan ketiga. Kemudian baru Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan dia mengalahkan DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Ini artinya mobilisasi relawan di setiap daerah itu bergerak dan dalam waktu 10 hari bisa menjangkau kawan-kawan. Nah, jadi ada di sekitar 20 provinsi yang ya jumlahnya lumayan dalam hal jangkauan. Beberapa provinsi itu ya memang hanya satu atau paling 1, 2, 3 misalnya, dari mulai Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Tenggara, itu hanya putaran 1 sampai 5 saja. Nah, wilayah-wilayah Jawa terutama itu rata-rata masuk 10 besar jumlah respondennya. Nah, dari kategorisasi atau profil responden itu yang paling banyak mengisi kuesioner adalah penyandang disabilitas fisik. Kemudian itu sekitar 53%.
Nah, penyandang disabilitas fisik ini kategorisasinya ada banyak. Dia yang paling tinggi adalah orang yang mengalami lumpuh layu. Macam-macam akibat kenapa kakinya lumpuh atau layu, itu bisa karena polio, bisa karena cerebral palsy atau lumpuh otak, atau bisa macam-macam. Nah, itu yang tertinggi. Ada juga amputasi. Nah, ini amputasi macam-macam juga, ada amputasi tangan, kaki, kedua kaki, atau hanya tangan saja, dan seterusnya. Kemudian disabilitas yang berikutnya adalah tuli atau kesulitan mendengar, atau istilah lamanya tunarungu misalnya. Ya, itu memang istilah yang masih dipakai, tapi saat ini banyak teman tuli itu lebih senang dipanggil tuli ketimbang istilah lain. Itu jumlahnya 14%. Kemudian menyusul disabilitas netra. Nah, netra ini ada banyak macam. Ada yang benar-benar buta, tidak melihat sama sekali. Ada yang low vision atau sedikit masih bisa melihat cahaya misalnya, atau bayangan, walaupun tidak bisa melihat huruf. Kemudian ada juga yang ya masuk kategori misalnya mata juling, atau ada istilah mediknya itu. Kemudian ada disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini kategorinya juga bisa macam-macam. Salah satunya adalah orang lambat belajar misalnya, atau bisa seperti diskalkulia atau disleksia. Itu mempengaruhi kemudian kemampuan intelektualnya. Biasanya akan mengalami kemunduran ketika media pembelajaran atau metode belajar itu tidak mengakomodasi perbedaan kemampuan intelektual teman-teman. Lalu ada juga disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini paling tinggi itu jumlahnya 3%, tetapi jumlah responden yang masuk kategori disabilitas mental ini seperti skizofrenia atau bipolar, anxiety atau kecemasan yang tinggi, dan juga disabilitas ganda. Nah, ini ada juga yang jadi kombinasi antara misalnya memiliki kondisi penglihatan yang redup atau bahkan buta, juga mengalami gangguan pendengaran misalnya, atau kombinasi antara disabilitas fisik dengan disabilitas lainnya. Nah, itu keragaman yang kami temukan. Tapi sebenarnya kita tidak hanya memetakan keragaman jenis disabilitas, tapi juga kami memetakan keragaman kemampuan. Jadi disabilitas itu atau difabel itu akar katanya sama, yaitu adalah ability atau able. Able itu mampu, ability itu kemampuan. Jadi difabel itu asal katanya adalah differently able people, atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Disingkat menjadi difable, kemudian diindonesiakan menjadi difabel. Nah, disability atau person with disability itu juga sama, akar katanya adalah kemampuan. Jadi orang dengan disabilitas itu bukan berarti orang yang tidak mampu, tetapi orang yang kemampuannya mengalami itu seperti kalau kita pakai istilah diskualifikasi. Diskualifikasi kan bukan berarti dia tidak qualified, atau disability bukan berarti dia tidak mampu, tetapi lingkungan atau desain sosial yang membuat kawan-kawan tidak mampu. Nah, makanya kami juga memetakan keragaman kemampuan itu. Misalnya begini, ada orang buta. Dan ada ilmu tentang kebutaan. Nah, ilmu tentang kebutaan, ilmu tentang ketulian. Misalnya begini, orang buta ada yang menggunakan tongkat putih, ada yang menggunakan tongkat kayu. Orang yang menggunakan tongkat putih dipastikan dia akan mengenal teknik orientasi mobilitas misalnya. Jadi teknik pengenalan lingkungan sekitar.
dengan tongkat. Karena tongkat itu ada ukurannya. Tongkat misalnya sekian sentimeter. Kalau dia bentangkan ke depan, maka dia bisa menjangkau sekian sentimeter di depannya. Ke kiri sekian sentimeter. Kalau dia angkat, dia bisa merasakan bahwa ada dedaunan kah di depannya atau ada pelang kah. Nah, tapi ilmu kebutaan itu, saya menyebutnya ilmu kebutaan. Ilmu kebutaan itu boleh jadi tidak dipelajari oleh orang buta yang ada di desa, apalagi orang buta yang tidak pernah masuk sekolah. Nah, sehingga yang dilakukan adalah teknik yang biasa saja, dan kemampuan itu bisa membatasinya. Jadi karena tidak pernah belajar ilmu tentang alat-alat yang dipakai orang buta untuk bekerja atau belajar, maka dia terhambat informasi. Nah, kawan-kawan buta itu juga menggunakan saat ini aplikasi screen reader namanya. Itu untuk membaca teks di HP maupun di laptop. Sebelumnya orang buta menemukan teknologi huruf yang disebut huruf Braille, itu abad 18. Nanti sampai di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, saat ini generasi muda orang buta yang generasi muda itu lebih familiar membaca buku dengan aplikasi pembaca layar. Jarang lagi menggunakan huruf Braille. Nah, itu yang kami maksud sebagai kemampuan. Jadi kami memetakan itu. Berapa orang buta yang mampu membaca Braille? Berapa orang buta yang mampu membaca dengan menggunakan aplikasi membaca layar. Berapa orang tuli yang bisa berbahasa isyarat? Nah, bahasa isyarat itu di Indonesia ada banyak sekali. Tapi kategori besarnya ada dua. Satu CB. CB itu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah tuli. Yang kalau disebut dalam konteks Indonesia namanya Sekolah Luar Biasa B. Jadi SLB, ada SLB A itu untuk tunanetra atau orang buta, ada SLB B, ada SLB C untuk grahita atau intelektual, ada SLB D untuk fisik, dan ada SLB E untuk ganda. Nah, jadi ada kategorisasi seperti itu. CB itu diajarkan oleh sistem isyarat yang dibuat oleh orang dengar. Nah, sehingga beberapa tuli itu merasa kurang nyaman karena tidak sesuai dengan kultur orang yang tidak mendengar misalnya sejak lahir. CB menggunakan budaya orang dengar, misalnya bahasa isyarat itu dipakai dengan menggunakan istilah kata dasar. Jadi misalnya lari, berlari, berlarian itu dibedakan dengan hurufnya. Huruf isyaratnya. Tapi kalau yang bahasa yang satu disebut Bisindo, bahasa isyarat Indonesia, itu dibuat oleh orang-orang tuli sendiri. Jadi kosakatanya berkembang. Semua kata itu punya isyarat. Jadi tidak ada. Jadi kalau isyarat jalan itu beda dengan berjalan. Isyarat bangun beda dengan membangun. Beda lagi dengan pembangunan. Beda lagi dengan bangunan. Semua punya isyaratnya. Itu isyarat tuli. Bisindo. Nah, kalau ada tuli yang tidak bisa mengakses bahasa isyarat, maka dipastikan dia akan kesulitan belajar, kesulitan berkomunikasi, dan seterusnya. Jadi itu ada ragam kemampuan. Coba bayangkan kawan-kawan semua saat ini tiba-tiba berada dalam satu ruangan yang semuanya itu adalah tuli dan berbahasa isyarat. Tidak ada suara sama sekali. Apa yang terjadi? Kawan-kawan tidak akan mengerti apa yang diperbincangkan kawan tuli, kenapa mereka tertawa-tawa dengan gerakan tanpa suara. Dan itu sama dengan kita mendengarkan Indo VWT channel 801, kemudian ada kawan tuli, kawan saya misalnya tuli entah di Jogja, entah di Kupang, entah di Sumatera, mau juga mendengar ini, tapi kemudian tidak ada fasilitas bahasa isyarat, maka mereka tidak bisa menikmati kemewahan yang saat ini kita sedang lakukan, menikmati
siaran-siaran berisi pengetahuan-pengetahuan yang penting, tapi teman-teman tuli tidak bisa mengaksesnya. Berbeda ketika kita menyiapkan ruang yang misalnya ada video seperti televisi, ketika menonton katakanlah siaran Mata Najwa, di sisi kanan bawah itu ada penerjemah bahasa isyarat. Atau kalau teman-teman lihat sering Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat itu muncul di televisi, di sampingnya itu ada penerjemah bahasa isyarat, langsung live, tidak melalui kotak kecil. Nah, itu semua upaya mengakseskan informasi kepada kepada orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kita mungkin dengan mudah melihat televisi, tontonan, kemudian memperhatikan bagaimana grafik ditampilkan di televisi, tetapi orang buta yang sedang menonton itu tidak bisa menikmati grafik itu. Apalagi dengan menggunakan kata misalnya seperti yang terlihat pada gambar ini dan gambar itu bagi orang buta semuanya adalah gelap. Itu dan ini tidak ada bedanya. Tapi bagi yang bisa melihat itu jelas. Nah, begitu pula tuli, suara itu tidak akan berguna kalau tidak ada teks, subtitle atau closed caption di layar televisi. Makanya ada teknologi running text, ada teknologi closed caption yang kalau kita nonton di bioskop itu, kalau ada suara pintu terbanting tertulis di bawah suara pintu terbanting. Kalau ada suara angin berhembus, suara angin berhembus. Itu semua untuk tuli, penonton tuli. Jadi mengerti, bukan hanya percakapan yang ditekskan. Nah, keragaman kemampuan itu menjadi salah satu temuan kita juga. Nah, yang lain ada juga pekerjaan, itu juga satu temuan kami bahwa lebih 50% disabilitas itu bekerja di sektor informal, dan sektor informal inilah yang paling terdampak ketika presiden dan kepala daerah menghimbau working from home, praying from home, kemudian learning from home. Itu membuat kafe tidak berisi, kemudian pasar sepi, sementara kawan-kawan misalnya yang menjadi tukang parkir, yang menjajakan penganan di pasar-pasar, itu menjadi sangat terdampak. Tukang pijat, misalnya teman-teman disabilitas netra yang dilatih pijat oleh Balai Latihan Kerja tidak bisa beroperasi lagi karena orang disuruh jaga jarak. Nah, itu kemudian pemetaan yang lain adalah soal komorbiditas. Nah, tadi sebelum mulai acara ini sekitar jam berapa itu ya? Jam 5 waktu Jakarta itu muncul Bang Aulia Amin. Nah, Bang Aulia Amin ini adalah seorang aktivis disabilitas yang sangat kritis menurut saya, dan pernah berkontribusi yang paling saya ingat ya, pada saat pemerintah negara kita mengadakan Paralimpik Asia, Asian Paralimpik. Nah, kritik-kritik Bung Aulia Amin itu terhadap aksesibilitas untuk penonton disabilitas itu membuat event itu menjadi lebih akses bagi difabel. Nah, dia tadi muncul dan mengabarkan bahwa dia adalah orang tanpa gejala dan saat ini memilih untuk dirawat di rumah sakit RSPAD. Apa yang Aulia Amin ceritakan adalah komorbiditas atau adanya penyakit penyerta yang dia alami, misalnya jantung. Nah, dia menyebutnya jantung tadi. Nah, hasil asesmen kita menunjukkan bahwa difabel itu banyak atau sekitar 15% itu berada dalam resiko tinggi komorbiditas. Jadi selain kondisi disabilitasnya, dia memiliki asma,
mengidap hipertensi, diabetes atau jantung dan gangguan pernapasan lain, penyakit paru, TBC, itu menambah kerentanan medik. Nah, informasi tentang komorbiditas ini juga akhirnya menjadi penting untuk diperhatikan berdasarkan pemetaan itu. Nah, itu kira-kira gambaran profil informan yang kami bisa petakan ya. Nah, mengenai dampak diri dan sosial. Jadi belum, itu informasi dulu ya. Jadi berdasarkan hasil asesmen, informasi-informasi terkait COVID yang disampaikan melalui berbagai jenis media itu dirasakan cukup oleh kawan-kawan disabilitas. Jadi merasa cukup informasi itu. Malah ada beberapa sudah berlebihan lah. Jadi artinya ada pengulangan-pengulangan yang mungkin tidak diperlukan. Nah, tetapi ketika kami mengkonfirmasi apakah informasi itu membuat akhirnya mereka mengetahui bagaimana menangani ketika terkena gejala, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri dan seterusnya, itu tidak 100% misalnya tepat. Jadi ketercukupan informasi belum menjamin adanya ketepatan dalam mengetahui sesuatu. Karena apa? Karena ketidakaksesan, itu salah satu temuan, ketidakaksesan media-media informasi yang disampaikan. Kawan-kawan menggunakan media sosial yang paling tinggi itu adalah dengan WhatsApp. Jadi sebelum sampai ke media sosial, mereka menangkap link-link informasi itu dari WhatsApp. Nah, sering misalnya kawan-kawan itu menuju ke berita-berita yang sifatnya hoax. Sehingga dalam informasi ini juga kami menanyakan sejauh mana mereka bisa membedakan hoax. Masih banyak yang agak sulit membedakan hoax itu. Ya, walaupun jumlahnya di bawah 50%. Nah, apalagi ketika pengetahuan ini dikaitkan dengan praktik. Jadi pergi keluar menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, selalu memakai hand sanitizer ketika keluar dan sebagainya. Itu juga tidak begitu berhubungan antara melimpahnya informasi dengan dipraktekannya itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dan mungkin kajian lebih lanjut apa yang menyebabkan adanya tidak konsistensi antara jumlah pengetahuan dengan prakteknya. Kemudian dampak diri dan sosial. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa salah satu dampak diri itu adalah kesulitan mobilitas. Nah, ini kesulitan mobilitas atau berpindah tempat akibat berkurangnya misalnya sarana transportasi. Kemudian salah satu konsekuensi dari kesulitan mobilitas itu adalah kawan-kawan yang membutuhkan terapi secara rutin, misalnya kawan-kawan yang juga mengalami cerebral palsy itu yang seharusnya harus terapi terus-menerus itu jadinya terhenti. Kalau cerebral palsy atau lumpuh otak itu berhenti terapi, maka tubuhnya atau tangan, kaki atau badannya itu bisa kaku. Itu konsekuensi ketika terapi berhenti. Nah, jadi ada kondisi dampak kesulitan mobilitas yang itu yang paling utama. Juga ada dampak-dampak lain, kesulitan-kesulitan lain. Misalnya kesulitan ekonomi dan seterusnya. Lalu secara sosial juga ada banyak item aktivitas sosial yang kami uraikan, misalnya ikut arisan, pesta, menengok orang sakit, pergi melayat, atau kegiatan-kegiatan di desa, misalnya ikut pertemuan dasawisma, pertemuan PKK, pertemuan dusun, dan seterusnya. Lalu juga terkait dengan aktivitas-aktivitas
peribadatan misalnya, apakah tetap memilih pergi ke masjid dan seterusnya. Nah, eh, atau pergi berbelanja misalnya. Nah, memang ada jawaban yang cukup signifikan. Kawan-kawan yang memilih tetap keluar itu tetap akan memperhatikan penggunaan masker, jaga jarak, dan tidak menyentuh banyak hal. Tetapi jumlah yang tidak memakai masker, artinya tetap mau mengikuti pertemuan publik dan mengabaikan masker, itu ada juga. Ada dan itu harus menjadi perhatian dari baik organisasi disabilitas maupun pemerintah setempat untuk memastikan protokol kesehatan itu diterapkan. Nah, lalu dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi ini yang paling parah sebenarnya ketika kita hanya merujuk kepada kawan-kawan yang bekerja ya. Yang paling tinggi itu kan yang bekerja di sektor informal atau sebagai karyawan apakah di perusahaan swasta atau sebagai ASN. Nah, ini saya hanya akan fokus misalnya ke kawan-kawan yang bekerja di sektor informal karena ini yang paling besar. Entah dari usaha jasa, usaha perdagangan, atau serabutan, dan lain sebagainya. Nah, rata-rata mengatakan bahwa terjadi pengurangan pendapatan bahkan sampai 50 hingga 80%. Jadi kalau ada kawan-kawan disabilitas misalnya yang bekerja sebagai tukang parkir, maka dia kehilangan pendapatan sekitar 10.000 katakanlah per hari. Itu jumlahnya bisa sampai 80% pengurangannya. Kawan-kawan yang selama ini bahkan bekerja sebagai pemijat itu tidak mendapatkan pendapatan lagi sama sekali, bukan lagi 80% tapi 100%, karena tidak ada orang sama sekali datang menggunakan jasa itu. Juga kekurangan pelanggan itu yang paling banyak. Nah, konsekuensi atau dampak ekonomi dengan karakter ekonomi disabilitas ini harus menjadi pertimbangan pemerintah, karena ekonomi sektor informal bagi difabel itu berbeda dengan non difabel. Tingkat kerentanannya lebih terasa bagi difabel karena aktivitas ekonomi itu juga berkaitan dengan misalnya aksesibilitas, kemudian kemampuan spesifik untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, jadi rekomendasi misalnya, salah satu rekomendasi kami adalah pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan semacam katakanlah relaksasi kredit terhadap kawan-kawan yang bekerja di sektor informal dan memiliki beban cicilan misalnya, beban cicilan. Nah, ini kerentanan ini makin terasa karena ternyata dari data kami 90%, lebih 90% itu difabel, keluarga difabel tidak punya saving. Mungkin juga kawan-kawan yang sedang mengikuti pertemuan ini banyak juga yang tidak punya saving ya. Tapi kalau data kami menunjukkan memang tinggi, itu hampir sekitar 97% difabel yang bekerja di sektor informal tidak punya saving. Dan ketika pekerjaan terhenti, seserabut apapun caranya bekerja itu akan rentan. Beberapa yang mengkonfirmasi masih bisa selamat dari kebijakan social distancing ini atau physical distancing ini adalah kawan-kawan yang memiliki usaha lain, misalnya di rumahnya masih sempat membuat misalnya usaha kios. Jadi selain misalnya suaminya bekerja sebagai di sektor informal di pasar ataupun di
sebagai pedagang kaki lima, di rumah ibu atau anak bekerja menjaga kios atau buka usaha. Nah, itu salah satu salah satu contoh keluarga yang tidak begitu rentan ketika pekerjaan utama terkendala. Tapi keluarga-keluarga lain yang tidak punya basis pendapatan lain itu mengalami kerentanan itu. Nah, kemudian dampak lain adalah dampak pendidikan. Nah, dampak pendidikan ini juga ya sama pahitnya lah dengan dampak ekonomi, karena jadi informan atau responden kami itu ada sekitar 128 yang berstatus sebagai anak atau pelajar di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah dan perguruan tinggi awal, jadi semester awal. Ada sekitar 128 dan semua mengatakan bahwa ada dampak dari proses belajar dengan menggunakan media online atau media lain. Semua difabel yang tinggal di daerah perdesaan itu paling terdampak dari model pembelajaran online, karena persoalan pertama, ada wilayah yang tidak akses sama sekali oleh jaringan internet. Ada keluarga yang tidak mampu membeli data, dan ada kondisi lain misalnya yang membuat. Akhirnya yang terjadi adalah kalau di keluarga itu memiliki kemampuan pembelajaran yang baik, misalnya orang tuanya masih ingin membantu anak belajar dan tidak keluar rumah untuk mencari pendapatan, maka proses belajar mandiri masih bisa terjadi. Tapi kalau tidak, itu akan sulit. Nah, itu sedikit gambaran tentang dampak di pendidikan. Itu baru bicara soal aksesibilitas jaringan internet, belum bicara soal aksesibilitas media pembelajaran yang dipakai. Misalnya begini, ada cerita dari kawan di Makassar. Dia seorang pelajar buta, perempuan, duduk di bangku kelas 2 SMA di sekolah umum. Pada saat belajar pendidikan jasmani dan rohani, tugas yang harus dikumpul adalah gambarlah lapangan, salah satu lapangan basket atau apa. Gambarlah lapangan basket dengan ukuran-ukurannya. Jelas orang buta atau pelajar netra tidak bisa menggambarkan dengan presisi yang tepat, misalnya berapa senti. Apalagi ketika teknologi penggaris tidak memungkinkan untuk dia buat. Tetapi dia bisa melakukannya misalnya secara hafalan, bahwa sekian meter garis panjang, sekian meter garis lebar, dan seterusnya. Tetapi gurunya itu tetap meminta kalau bisa gambar lah. Nah, jadi itu salah satu contoh bagaimana tidak aksesnya media pembelajaran bagi kawan-kawan difabel yang bersekolah di sekolah umum. Kawan-kawan yang bersekolah di sekolah luar biasa sebenarnya memiliki hal yang sama, persoalan yang sama, misalnya soal aksesibilitas itu. Nah, berikutnya tentang potensi. Nah, potensi kontribusi. Jadi potensi kontribusi difabel terhadap upaya melawan COVID ini tinggi. Ada banyak sekali teman-teman di berbagai daerah ingin berkontribusi, dan itu memang kelihatan dalam realitasnya. Ada banyak sekali kelompok-kelompok yang menghimpun donasi, membagi-bagikan makanan, membagikan masker, dan itu dilakukan oleh kawan-kawan disabilitas. Saya menghimpun kurang lebih 300 foto yang isinya itu kegiatan kawan-kawan disabilitas selama melawan COVID. Kalau dibandingkan bagaimana media massa memberitakan difabel,
itu kebanyakan media massa memberitakan hal-hal yang sifatnya charity, bantuan dan sebagainya, menerima bantuan dari pihak ini, menerima bantuan. Kalau foto-foto yang kawan-kawan kirim ke saya dari berbagai tempat itu semua menunjukkan keberdayaan atau kedaulatan sebagai warga negara yang juga bisa berkontribusi bagi kelompok-kelompok rentan yang lain. Ada yang membagi-bagikan makanan di tengah kota, di jalan raya di situ. Di Lombok ada yang menanam tanaman-tanaman untuk ketahanan pangan, ada yang menjahit masker sekian ratus kemudian membagikan, ada yang menjual kue, kemudian ada yang melakukan konser dari rumah. Seorang anak putri cerebral palsy kemudian menari jaipongan, ada yang ada yang menggunakan motor roda tiganya untuk membagi-bagi sembako dan seterusnya. Ada banyak kedaulatan atau keberdayaan di situ, dan seperti menunjukkan bahwa difabel ini bukan kelompok rentan di satu sisi sebenarnya, atau tidak melulu bicara soal kerentanan. Mungkin begitu dari saya, Bang Leom. Selanjutnya Roger. Oke baik, berarti dari teman-teman yang ada di 801 kesempatan malam hari ini dengan mengikuti ini mungkin sempat memikirkan juga ya terkait dampak-dampak yang mungkin harusnya kita berlakukan sama. Pemerintah juga memperhatikan terkait adanya COVID-19 ini kepada saudara kita difabel ya, yang memang seharusnya dari segi sosial juga harusnya mendapatkan pemerlakuan yang sama. Berikut juga untuk perekonomian, yang mana di sini bisa kita ketahui dari penelitian yang dilakukan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ya, di 32 provinsi dengan sekian kotanya, yang mana di situ sama-sama kita ketahui bahwasanya seharusnya juga mendapatkan pemerlakuan yang sama. Oke, menarik ya sebenarnya, tapi kok tidak ada yang bertanya, ini sayangnya seperti itu. Baik, mungkin kita berikan kesempatan kembali ya untuk teman-teman yang sudah hadir di 801 channel Tanggap Bencana Indo PWT di kesempatan malam hari ini. Sebelum, kalau tidak ada pertanyaan nanti saya yang bertanya, mungkin seperti itu. Silakan yang ingin bertanya terkait dampak ya dari pandemi untuk sahabat difabel kita ya. Ini juga sama-sama sebenarnya, sama-sama warga negara Indonesia juga harusnya juga mendapatkan pemerlakuan yang sama, dan terutama di bidang pendidikan ini saya yang luar biasa tadi ya disampaikan oleh Om Ishak Salim, bahwasanya Om Ishak Salim melakukan beberapa terobosan-terobosan yang sangat luar biasa dengan melakukan pendekatan-pendekatan dari organisasi difabel yang memang harus kita perhatikan untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah ya, seperti itu. Silakan teman-teman. Di kopi. Iya. Ada satu spotting, mungkin ada berikutnya menyusul. Saya copy ya untuk saudara kita Ana Okta. Ya, spotting sinyal pertama. Mungkin ada spotting sinyal kedua. Oke baik. Dari Om Widuro. Teman-teman mungkin bisa bantu notis ya. Untuk spotting sinyal pertama Ana Okta, untuk spotting sinyal kedua Om Widuro. Mungkin ada lagi spotting sinyal, kita berikan 3 ya. Untuk spotting sinyal ketiga disilahkan. Oke baik, kita langsung saja ya menuju kepada spotting pertama, yakni saudara kita Ana Okta. Disilahkan saudaraku. Mohon maaf
saudaraku Okta ganti. Ya, selamat malam Bang Leom. Selamat malam dokter. Perkenalkan, saya anak Okta dari warga 288 dan saya ingin menanyakan bagaimana cara mengkondisikan untuk kita yang difabel sedangkan kita otomatis membutuhkan bantuannya. Terus bagaimana untuk memprotokol social distancing maupun mengkondisikan yang lain? Perlukah kita menggunakan alat pelindung diri ketika berkegiatan di rumah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih saudariku Ana Okta ya. Luar biasa, terima kasih. Ternyata juga mengikuti dengan sangat luar biasa saudari kita. Ini juga dari channel 288, yang mana di sana channel memang diberikan fasilitas oleh Indo PWT ya. Luar biasa sekali untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita difabel. Baik, terima kasih Mbak Ana Okta ya. Kita copy bahwasannya ini ada pertanyaan, yakni bagaimana cara kita mengkondisikan untuk mendapatkan bantuan begitu ya, terkait adanya COVID-19 ini, karena juga merupakan terdampak ya untuk saudara kita difabel. Dan di sini perlukah ini menggunakan atribut keamanan untuk kita beraktivitas di rumah? Nah, ini pastinya juga yang jelas ada hal yang nantinya bisa kita catat ya untuk teman-teman, untuk saudara kita difabel, dengan apa yang disampaikan oleh Om Ishak Salim selaku narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Baik, langsung saja kita menuju narasumber kita ya, Om Ishak Salim. Mungkin ada beberapa hal ya yang ingin disampaikan terkait pertanyaan tersebut. Om Ishak Salim, Roger. Ya, terima kasih Bang Leom. Salam kenal Mbak Ana Okta dari Semarang ya. Jadi kalau di Semarang itu berarti Jawa Tengah, gubernurnya Pak Ganjar. Nah, menurut saya pemerintah dalam hal ini provinsi maupun kota itu memang menyediakan sejumlah paket bantuan untuk disabilitas, termasuk juga bantuan untuk menghadapi dampak kemungkinan diterima atau dihadapi oleh difabel. Nah, ada beberapa skema bantuan itu yang umum misalnya adalah PKH, program keluarga harapan, atau bantuan langsung tunai atau bantuan non tunai. Itu bantuan-bantuan yang sifatnya rutin, bahkan sebelum COVID menyerang Indonesia, bantuan-bantuan perlindungan sosial itu sudah dijalankan atau diberikan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi persoalannya adalah indikator yang digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan
itu masih menggunakan indikator kemiskinan. Itulah yang menyebabkan tidak semua difabel atau penyandang disabilitas bisa dengan mudah mengakses bantuan-bantuan yang merupakan kewajiban negara itu untuk melindungi warganya yang rentan. Ada banyak keluhan, misalnya kawan-kawan disabilitas yang tidak dapat program keluarga harapan misalnya, padahal secara sosial, secara fisik, bahkan secara ekonomi juga berada dalam garis kerentanan. Nah, karena basisnya adalah kemiskinan, maka yang didata oleh pemerintah adalah orang yang masuk atau keluarga-keluarga yang masuk kategori miskin. Di kabupaten-kabupaten atau di provinsi itu ada namanya pendamping disabilitas. Pendamping disabilitas ini berada di bawah Kementerian Sosial atau Dinas Sosial yang diperbantukan untuk melakukan pendataan disabilitas. Data itu masuk ke dalam yang disebut DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kemudian dengan menggunakan sistem informasi manajemen penyandang disabilitas. Nah, kemarin itu di sekitar bulan April dan Mei itu di banyak tempat muncul gejolak atau protes terhadap ketidaktersediaan data disabilitas di daerah-daerah, sehingga menyulitkan bukan hanya pemerintah untuk menyalurkan bantuan, bahkan juga organisasi-organisasi kemanusiaan seperti yang saya sebutkan tadi, Dompet Duafa, Basnas, atau perusahaan-perusahaan ya yang ingin menggunakan CSR-nya, selalu muncul pertanyaan, adakah data disabilitas? Adakah data disabilitas khusus netra? Adakah data disabilitas khusus penyandang disabilitas fisik? Dan seterusnya. Nah, kalau organisasi-organisasi ini, baik pemerintah maupun non-pemerintah, ingin mengakses data, maka seharusnya bisa menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dan SIMPD itu kan, Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas. Seharusnya bisa mengakses itu, tetapi data-data pemerintah itu tidak dengan mudah bisa diakses, sehingga distribusi distribusi bantuan tidak serta-merta mudah sampai ke difabel. Organisasi-organisasi disabilitas yang aktif di setiap tempat, katakanlah misalnya di Semarang itu ada PPDI, ada Pertuni, ada Gerkatin, ada Sejiwa Foundation, ada banyak organisasi yang kalau bekerja dengan maksimal itu sebenarnya bisa membantu kawan-kawan disabilitas mengakses beragam jenis bantuan. Kalau organisasi-organisasi disabilitas itu tidak aktif, maka peluang untuk mendapatkan bantuan itu juga akan terhambat, karena itu tadi, untuk mendapatkan data yang dimiliki pemerintah itu tidak mudah.